Selamat datang di Ensas Labar TV. Di video kali ini saya akan membahas film psikologi asal Jerman yang berjudul Good Night Mom. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan dua anak kembar bernama Lukas dan Elias. Mereka baru saja pindah ke rumah baru yang terletak di tengah hutan dekat sebuah danau. Ibu mereka adalah seorang mantan anggota paduan suara yang cukup terkenal di televisi lokal. Suatu hari, saat Lukas dan Elias sedang bermain petak umpet di sekitar rumah, mereka menyadari bahwa ibu mereka telah kembali. Namun, yang mereka temui adalah seorang wanita dengan wajah hampir seluruhnya tertutup perban. Wanita itu adalah ibu mereka yang baru saja menjalani operasi kosmetik. Hal ini mengejutkan Lukas dan Elias. Tetapi mereka tetap mengikuti arahan ibu mereka. Namun, keanehan mulai terjadi. Ibu hanya memberikan perhatian kepada Elias tanpa alasan yang jelas. Dia menyediakan makanan dan minuman hanya untuk Elias, bermain hanya dengannya, dan hanya berbicara dengan Elias. Sementara Lukas benar-benar diabaikan. Karena masih dalam masa pemulihan, ibu mereka juga memberlakukan sejumlah aturan ketat. Di antara lain, rumah harus selalu dalam keadaan hening, tidak boleh ada pengunjung, tidak boleh memelihara binatang, tidak boleh membawa barang dari luar, gorden rumah harus selalu tertutup, dan jika ingin bermain di luar, harus dilakukan dengan tenang. Ketegangan terus meningkat di rumah tersebut, hingga membuat suasana semakin mencekam. Melihat perilaku aneh ibu mereka, si kembar mulai curiga bahwa wanita di balik perban itu mungkin bukan ibu mereka yang sebenarnya. Terlebih lagi, ibu mereka kini bertindak kasar, bahkan menyerang Elias secara fisik jika dia dianggap nakal atau tidak patuh. Hal ini membuat si kembar yakin bahwa ibu mereka yang sebenarnya tidak akan pernah bersikap seperti itu. Dalam mimpi aneh yang mereka alami, ibu mereka terlihat berjalan di hutan hanya dengan berpakaian dalam. Dia melepas jubahnya, membuka perbannya, lalu kepalanya mulai kejang dan berputar. Mimpi ini semakin memperkuat kecurigaan mereka. Keesokan harinya, Lukas dan Elias sengaja membuat masalah sebagai bentuk pemberontakan. Perkelahian pun terjadi, dengan mereka bersikeras ingin ibu mereka yang sebenarnya kembali. Namun, ibu mereka menganggap anak-anaknya telah kehilangan akal sehat. Saat Elias menuduhnya bukan ibu kandung mereka, wanita itu menghukum Elias dan memaksanya mengucapkan 10 kali bahwa dia adalah ibu kandung mereka. Dia bahkan melarang Elias berbicara dengan Lukas yang membuat Elias sangat sedih karena merasa mereka akan dipisahkan. Beberapa hari berlalu, dan Lukas serta Elias tetap yakin bahwa wanita itu bukan ibu mereka. Mereka merindukan ibu kandung mereka dan berharap dia segera kembali. Kemudian wanita itu memanggil mereka berdua, mengaku tidak marah lagi, dan muncul dengan wajah tanpa perban. Namun meskipun wajahnya terlihat jelas, si kembar tetap tidak yakin bahwa dia adalah ibu mereka. Bahkan setelah mereka membandingkannya dengan foto lama, keraguan itu tidak hilang. Sebagai bentuk permintaan maaf, wanita itu memberikan bumerang kepada mereka. Elias pun meminta izin untuk bermain bumerang di luar rumah. Ketika wanita itu membuka pintu belakang, si kembar memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Mereka lari ke kota, menemukan sebuah gereja tua dan meminta pertolongan kepada pendeta. Pendeta berjanji akan membawa Lukas dan Elias ke kantor polisi untuk melaporkan wanita yang mereka anggap penipu. Tetapi ternyata dia menipu mereka dan malah membawa mereka kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, pendeta meminta wanita tersebut untuk memberikan penjelasan. Namun, dia hanya memberikan jawaban samar tentang kesulitan yang dialaminya sejak kecelakaan dan perpisahan. Setelah itu, wanita tersebut masuk ke dalam rumah tetapi tidak dapat menemukan Lukas atau Elias dimanapun. Akhirnya, dia menyerah dan menangis hingga tertidur. Pada malam yang sama, Lukas dan Elias memutuskan untuk bertindak. Ketika wanita itu terbangun keesokan paginya, dia mendapati dirinya terikat di tempat tidur. Sementara si kembar mengenakan topeng buatan mereka. Mereka telah mengikatnya, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Si kembar mulai menanyakan keberadaan ibu kandung mereka. Meski wanita itu bersikeras bahwa dia adalah ibu mereka,
Lukas dan Elias membandingkan fotonya dengan foto lama ibu mereka. Pertengkaran pun terjadi karena Elias mulai percaya bahwa wanita itu adalah ibu kandung mereka, sedangkan Lukas tetap yakin dia bukan ibu mereka. Saat Elias sendirian dengan wanita itu, dia terus berusaha meyakinkan Elias bahwa dia adalah ibu kandungnya dan memintanya untuk membebaskannya. Elias mulai melepaskan ikatan di kakinya, tetapi dihentikan oleh Lukas yang kembali dan menegur Elias. Lukas menunjukkan bahwa tanda lahir di wajah wanita itu mudah terhapus. Wanita itu menjelaskan bahwa tanda lahir itu telah dihilangkan melalui operasi, tetapi Elias tidak percaya dan menamparnya. Ketegangan semakin meningkat ketika si kembar kembali menanyakan keberadaan ibu kandung mereka sambil menyiksa wanita itu dengan cara yang tidak manusiawi. Wanita itu dibiarkan terikat di tempat tidur selama berhari-hari, hingga dia bahkan terpaksa membasahi tempat tidurnya. Ketika si kembar melepaskannya sejenak untuk mengganti spray, wanita itu mencoba melarikan diri. Namun, mereka telah memasang jebakan yang membuatnya jatuh hingga pingsan. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya terpaku di lantai ruang tamu. Sebagai tindakan terakhir, Elias mulai membakar rumah untuk memaksa wanita itu mengaku. Dalam usaha menyelamatkan dirinya, wanita itu memohon kepada Elias berjanji akan melakukan apa saja jika dibebaskan. Namun, kebakaran semakin membesar dan kebenaran yang mengerikan semakin mendekat. Wanita itu mencoba menghibur Elias dengan berpura-pura bahwa Lukas masih hidup. Dia membuatkan sarapan yang disukai Lukas meskipun hanya ilusi. Sambil menangis dan berusaha meyakinkan Elias, dia menjelaskan bahwa kematian Lukas bukanlah kesalahan Elias dan memohon kepada putranya untuk membebaskannya, agar mereka bisa melanjutkan hidup setelah tragedi itu. Disinilah semua rahasia terungkap. Lukas sudah meninggal, Elias ternyata mengalami gangguan identitas disosiatif karena tidak mampu menerima kematian saudara kembarnya. Awalnya, sang ibu berusaha ikut bermain dengan ilusi Elias, berpura-pura bahwa Lukas masih ada. Namun, bagi sang ibu, Lukas hanyalah bayangan, tidak nyata. Elias kemudian menantang ibunya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar ibu mereka dengan menjelaskan apa yang Lukas lakukan. Lukas dalam halusinasi Elias memegang obor di dekat tirai. Ketika sang ibu tidak merespon karena tidak bisa melihat Lukas, Elias mulai percaya bahwa ibunya bukan ibu kandung mereka. Dalam kemarahan dan kebingungannya, Elias mengambil obor tersebut dan menyalakan tirai. Api segera membesar, menelan ruang tamu dan akhirnya membakar sang ibu hingga tewas. Petugas pemadam kebakaran datang, tetapi terlambat untuk menyelamatkan wanita itu. Adegan terakhir menunjukkan Elias dan Lukas dalam imajinasi Elias berjalan melewati ladang jagung bersama ibu mereka. Mereka tampak tersenyum dan berpelukan, meski kenyataannya penuh duka. Jadi penjelasan dari film ini, wanita di rumah itu sebenarnya adalah ibu kandung Elias dan Lukas. Dia bukan seorang penipu atau memiliki niat jahat. Kehidupan keluarga mereka yang harmonis hancur akibat perceraian dan kematian Lukas. Sang ibu hanya ingin memulai hidup baru, termasuk melakukan operasi plastik dan pindah ke rumah baru. Namun, sang ibu akhirnya lelah berpura-pura bahwa Lukas masih hidup. Dia bahkan memarahi dan mengancam Elias agar berhenti berbicara dengan saudara kembarnya yang sudah meninggal. Pada akhirnya, tragedi ini mengungkap kehancuran sebuah keluarga yang tidak mampu menghadapi kenyataan pahit. Gambar terakhir film yang memperlihatkan keluarga sempurna yang kini telah hancur menjadi ironi menyakitkan tentang apa yang bisa terjadi tanpa kecelakaan yang merenggut nyawa Lukas. Nasib Elias setelah kebakaran tetap menjadi misteri, meninggalkan penonton dengan pertanyaan yang mendalam. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa.